ini udah saya tancapkan lagi ya ke CPU. Oke. Lalu bagaimana caranya kita bisa menjalankan ini di komputer? Sebenarnya ini kalian bisa langsung ke monitor aja, itu lebih efektif, lebih bagus, dan lebih mengurangi resiko juga gitu ya teman. Tapi kalau misalnya kalian pengen untuk ngeliat ya yang jelas, untuk STB ini dia tidak bisa langsung dihubungkan ke sini teman-teman, nggak bisa. Misalnya dihubungkan ke port HDMI nggak bisa, dia harus ada capture card namanya. Nah kayak gini misalnya di sini, ini sekalian aku review. Ini sebenarnya dulu banget aku pernah beli ini ya teman-teman. Ada yang tanya di sini di channel ini, tapi aku belum sempat untuk buat videonya gitu ya, malah jadi buatnya artikel aja. Jadi sekalian kita nge-review EasyCap. Jadi harus ada capture. Nah semakin mahal video capture kalian, itu akan semakin bagus untuk nonton TV bareng-bareng di Zoom juga bisa ya, Zoom meeting atau di Google Meet itu kan bisa pakai kayak gini. Jadi kalian harus pakai kayak gini ya, namanya capture card. Oke, kita akan langsung aja. Di sini cuman untuk yang saya beli ini memang murah ya teman-teman ya. Ini murah, jadi dia masih pakai kabel RCA nih, audio video nih ya kayak gini. Tentu kualitasnya akan sangat di bawahnya HDMI ya teman-teman. Ini kayak kalian nonton DVD player gitu ya. Dipakai ini ya juga kualitasnya masih rendah gitu ya, rendah kualitas untuk videonya gitu yang ditampilkan di sini. Tapi nggak masalah, yang penting kita akan memberikan pengertian pada teman-teman tentang ini ya, tentang mengcapture. Karena kalau kalian mau menghubungkan antara player ke komputer harus ada capture-nya. Kalau misalnya komputernya sudah ada capture card ya sudah, tinggal colokan. Kalau belum ada ya kalian harus pakai kayak ginian. Ini kayak converter, cuman perlu hati-hati juga sih teman-teman ya, karena ini namanya converter ya, nanti bisa aja ini ngerusak port. Tapi nggak usah, yang penting nggak ngecur gitu ya. Kita akan coba aja di sini langsung. Nah di sini alatnya adalah ini ya, yang pertama EasyCap, terus STB. Ini antenanya ya, koaksialnya sudah ada di sini nih, dan ini nyambung ke antena UHF yang ada di atas gitu, atas genteng. Selanjutnya kita butuh ini teman-teman. Nah ini dia, jadi kabelnya ini jadi berguna nih, kabel. Nah kabel ini jadi berguna, yang ada yang udah include ya ini. Oke. Nah ini kalian lihat ini berbeda ya teman-teman, yang ada di sini itu male. Nah ini male, dan ini yang female. Ini yang male-nya teman-teman. Jadi ini nanti dicolokkan ke sini. Ini udah ada warnanya, jadi kayak enak, kita ngepaskinnya enak. Oke. Nah terus softwarenya. Oke, software yang akan kita pakai di sini ada OBS ya teman-teman ya. Kita untuk coba sekarang ini kita pakai OBS. Kita akan menghubungkan ini dulu bro. Kita hubungkan dulu ini biar gampang nanti. Sesuai. Makanya di sini udah ada nih. Ini ada tulisannya nih. Ini ada tulisannya ya. Audio L. Ini audio ya. Audio yang putih audio, sama yang warnanya merah. Nih yang merah sama putih itu audio, sedangkan yang kuning, nah ini adalah videonya ya, seperti ini teman-teman. Nah jadi kalau misalnya kita nggak pakai ini berarti nanti nggak ada audionya. Oke, seperti itu. Dan ini nanti ini akan dihubungkan ke PC bro. Ini yang dihubungkan ke port USB yang ada di PC. Oke. Nah sedangkan yang ada di sini kita hubungkan ke ini. Jadi kita nggak pakai HDMI ya, ini ya, kita nggak pakai HDMI karena memang capture card kita bukan HDMI ya, jadi nggak dukung HDMI. Kalau capture card kalian sudah dukung HDMI ya bisa. Ini kita paskan ya, ini udah ada warna, ini aja set, pasang gini. Oke, set. Oke, beres, sudah beres. Nah seperti ini bro, tinggal kita hubungkan aja di sini. Kita hubungkan ini ke sini. Oke. Nah ini dia, kita hubungkan ke sini. Oke, klik. Nah sudah terhubung ya. Nah sekarang tinggal kita buka ya, buka softwarenya. Misalnya di sini kita pakai OBS nih. Kita pakai OBS ya. Nah ini udah komplit semua ya di sini ya. Ini udah terhubung, interface-nya udah saling terhubung. Dari komputer sama STB sudah terhubung bro. Oke. Nah sekarang tinggal kita
ke softwarenya. Nah di sini nih kita bisa tambahkan di sini ya plus. Nah kita tambahkan ini plus ya teman-teman ya. Sini tambahkan source. Oke, setelah itu kita masuk ke video capture. Yes, oke. Nah, di sini ada snap kamera. Ini diganti saja. Ini diganti ke AV to USB nih. Oke, sudah teman-teman. Jadi tinggal diganti aja di sini AV to USB. Langsung setelah itu kita AV to USB. Oke, sip. Nah, sudah ya teman-teman. Nah, ini kan kenapa kok ini masih belum? Karena ini masih belum saya hidupkan nih teman-teman. Jadi ini dihidupkan. Set. Oke, hidup ya. Dan di situ kalian lihat tuh DVB T2. Oke. Nah, itu hasilnya agak buram. Nah, kalian lihat karena di sini kan ini tadi kita pakai kabel yang itu teman-teman ya, dan capture cardnya memang kecil juga karena itu memang murah ya teman-teman ya. Tuh kalian lihat. Jadi semakin baik capture cardnya ya, maka semakin bagus juga gitu ya teman-teman. Dan ini juga kalau misalnya udah mendukung HDMI itu akan lebih bagus lagi gitu kan. Nah jadi seperti ini bro, kita bisa nonton TV di sini ya. Oke gini bro, ini udah terhubung, kita langsung ganti. Nah di sini kalian lihat ini sudah ya. Oke, nah sudah seperti ini bro. Jadi memang butuh capture card. Oke, kalau misalnya kalian pengen nonton TV sekalian kalian sedang mengerjain tugas di sini, kalian bisa sambil nonton TV di sini ya, seperti ini. Ya, dengan tambahan alat itu di capture card. Nah, lalu bagaimana dengan Chromebook gitu ya, teman-teman? Jadi kalau misalnya OBS di close maka ya sudah ketutup. Oke, sudah ketutup ya, teman-teman. Jadi seperti itu untuk menghubungkan, untuk ngelihat ya, untuk melihat STP atau TV digital dari komputer ya teman-teman ya. Dari komputer dengan sistem operasi Windows kita bisa pakai OBS atau pakai penampil itu ya, UVC lainnya gitu ya teman-teman ya. Seperti itu gitu ya teman-teman, nggak harus OBS juga gitu kan, ada banyak juga yang bisa kita pakai. Misalnya Zoom juga bisa teman-teman ya, Zoom New Meeting ya, New Meeting kayak gini ya. Kita kan udah terhubung nih, kita join gitu kan, langsung ininya diganti nih. Untuk ini kita ganti ke AV to USB 2.0. Pokoknya yang penting software yang bisa jalanin ini nih, AV to USB 2.0. Nah seperti ini. Oke, dan dia akan langsung nih tampil. Cuman di sini kita coba ini ya, untuk mikrofonnya ya teman-teman ya. Ini jadi mikrofonnya ini kan dia masih pakai Realtek, jadi kita ganti nih jadi AV. Nah seperti ini. Jadi nanti kalau misalnya yang ini teman-teman yang gabung di sini, dia bisa melihat itu. Nah dia bisa ngelihat tayangannya di HP misalnya gitu ya teman-teman, bisa. Nah kayak gitu ya. Jadi sebenarnya kita bisa nonton dari mana saja untuk TV ya teman-teman ya, TV-nya gitu ya teman-teman. Nah karena ini memang digital gitu kan. Nah gitu, ini kita sudah berhasil untuk menghubungkan STB ke komputer ya. Jadi komputer kita bisa nonton dari komputer. Oke. Nah selanjutnya untuk Chromebook bro, ini sebenarnya tinggal kita copot aja di sini yang menghubungkan antara STB ke komputer, dan kita langsung pasang ke Chromebook. Nah ini dia, tinggal kita pasangkan aja ke sini. Nah cuman kalau untuk Chromebook ini dia untuk audionya ya terpisah bro. Kalau misalnya kita mau nonton gitu kan, jadi nggak bisa untuk di sini gabung jadi satu. Oke, nah ini udah aku nyalakan. Nah seperti ini, tinggal kita login. Oke, setelah itu kita copot ya, kita copot aja di sini yang ada di sini, kita copot. Nah ini kan sudah terhubung nih teman-teman, udah terhubung. Nah tinggal kita masukkan ke sini nih, kita masukkan ke sini aja. Nah masukkan ke sini nih, ke port USB nya seperti ini. Oke sudah. Oke ini sudah terhubung ya. Jadi Chromebook dengan STB sekarang. Nah pokoknya intinya ada di sini, ada di capture cardnya. Oke, ada di capture cardnya. Intinya ada di situ, teman-teman. Nah, sekarang di sini kita akan pakai aplikasi kamera. Oke. Ya, pakai kamera aja, bro.
pakai kamera ini bisa kita gunakan untuk ini teman-teman. Nah ini dia. Nah seperti ini kita ganti dulu, kita ganti ya di sini ya teman-teman ya. Jadi ini ada ininya switch ya, kayak kita pakai webcam seperti ini. Nah oke, sudah selesai dan ini udah jadi nih teman-teman. Kita bisa nonton dari Chromebook bro. Dari Chromebook kita bisa pakai mode foto atau mode video. Nah kalau video ini lebih lebar kayak gini teman-teman, kalau foto hanya sekali gini. Nah kalau square ini kotak kecil kayak gini teman-teman, kepotong ya. Atau kalau scan ya jadinya kayak gini. Nah tetapi di sini intinya kita bisa nonton di sini. Lah lalu untuk audionya bagaimana bang? Ini kan sudah ya. Jadi untuk yang ada di sini itu udah teman-teman. Dan dia nggak mau ya. Nah di sini. Jadi ini udah setting gini tapi nggak mau. Nah solusinya kita pakai ini teman-teman, pakai kabel tambahan. Sebentar, ini bang, ini punya saya mirror. Nah di sini itu di kamera ini ada ini teman-teman. Jadi mirror di sini ya. Nah ini normalnya sebenarnya seperti ini teman-teman, normalnya ya. Nah tetapi kita nonaktifkan untuk mirrornya. Gini ya. Jadi nggak usah bingung kalau misalnya ini gini aja, tinggal klik pada bagian ininya. Oke. Nah untuk audionya di sini kita akan pakai itu ya teman-teman ya. Kita akan pakai itu white. Oke, jadi kita butuh ini ya teman-teman. Kita butuh kabel tambahan. Jadi ini untuk kabel audio kayak gini. Ini audio aja merah sama putih bro. Oke, merah sama putih. Tapi di sini ujung yang satu itu ke sini. Nah, ya kayak gini ya. Kalian bisa beli ke marketplace bro. Oke, seperti ini ya. Tinggal kita colokan aja di sini. Jadi yang ini. Nah, ini tuh kita colokan di sini. Oke, jadi kita colokan ke sini. Nah seperti ini ya. Terus untuk yang ini, nah yang ini kita colokan ke sini, ya. Jadi ini ya teman-teman ya. Jadi kita colokan ke sini. Ya seneng dan apa namanya? Nah ini. Jadi kalau misalnya kita ya, untuk ini kalian lihat kali lagi itu kan ada dua tuh stereo ya, stereo. Nah ini kalau misalnya kita copot satu, nah jadi cuma satu doang. Nah makanya itu ya yang saya bilang tadi kabelnya ini LR. Semangat lah buat pemain-pemain terutama khususnya pemain Indonesia. Nah sekarang di sini Indonesia Master 2022 bakal diikuti oleh 200. Nah sekarang di sini kalian bisa nonton TV di Chromebook bro. Oke, seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi untuk alat yang digunakan adalah ini STB 1. Terus kabel ini langsung menuju ke speaker. Nah pokoknya speaker yang bisa kayak tadi ya, bisa dimasukkan audio, kabel audio. Terus yang kedua adalah ini capture card. Capture card. Nah setelah itu Chromebooknya bro. Nah kalian bisa pakai aplikasi yang ada di sini. Nah lalu di sini kalian bisa mengatur pada bagian ini teman-teman, bagian nah bagian kamera resolution untuk mengatur ini teman-teman ya, mengatur resolusi yang ada di sini. Tapi yang ini ya eksternal kamera. Nah ini dia. Indonesia hanya menempati posisi ketiga di bawah ini Kanada untuk alat ini isi cap ya, isi cap ini dia cuman maksimal 576p. Nah jadi semakin bagus capture card kalian maka ini akan resolusinya akan naik ya, seperti itu teman-teman ya, gitu. Nah ini kita bisa turunkan nih. Nah jadi kalau kita turunkan maka dia akan semakin kayak gini ngeblur. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi nggak usah bingung untuk video resolusinya. Nah jadi ini kita bisa manipulasi seperti ini, oke? Gitu. Jadi itu adalah cara untuk ini. Nah kalau ini kita ubah lagi seperti ini. Nah audionya masih tetap ada. Kenapa? Karena audionya sebenarnya ini tidak capture ke sini teman-teman. Jadi dia itu langsung keluar ke situ. Nah jadi ini itu untuk Chromebook. Setelah tampil di kejuaraan dunia, selanjutnya jadi untuk Chromebook ini dia hanya
kepada persiapan hanya menuju untuk juara nampilin negara aja, nampilin Porprov Jawa videonya Barat aja pada bro. bulan Oke. November Jadi mendatang. seperti itu bro, Setelah kira-kira itu, untuk 17 di menampilkan Sulawesi, STB dan kalian, pada STB awal TV digital 2023 kalian di ada Chromebook. Jadi kejuaraan di dunia Chromebook aja lagi kalian bisa di nonton TV Cina. digital. Seperti itu. Semoga bermanfaat untuk pembahasan kita kali ini dan FPTI, sampai jumpa di pembahasan Yeni selanjutnya. Wahid Bye bye. melakukan pertemuan dengan Nah, kalau ini kita matikan, ya sudah mati. Udah close ya. Aku mau kerja nih, udah jam 7 nih. Ya jam 7 bro. Jam 7 kita matikan. Kita matikan dulu. Kita matikan aja ya.